Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 121 Kesombongan. Setelah Fernaldi Fang berteriak, seorang sales baru datang kemari dan bertanya, apartemen jenis apa yang ingin kamu beli? Bukan aku yang beli, mereka berdua yang ingin beli. Fernaldi Fang sambil berkata dengan menunjuk Robert Huo dan Natalie Ning. Lihat kamu berteriak sampai begitu keras, aku kira kamu yang ingin beli. Kata sales wanita itu. Walaupun ekspresi wajahnya tidak terlihat aneh, namun nada bicaranya memang terdengar maksud menyindir, membuat Fernaldi Fang merasa kesal. Robert Huo sebenarnya juga tidak ingin meminta tolong kepadanya, sekarang malah menjadi kesal. Lalu Robert Huo pun dengan inisiatif melanjutkan percakapan tersebut, berkata, apartemen sisi timur gedung nomor 13 lantai 22 atau 23 masih ada? Tidak ada. Sales wanita tersebut mendengarkan ucapan itu, menjadi semakin tidak bersemangat. Dua lantai ini, dianggap sebagai lokasi terlaris di komplek ini, dari awal sudah dibeli. Menurut pengalamannya, lebih dari 80% pelanggan yang menginginkan lantai yang telah terjual biasanya tidak akan membuat pilihan lain lagi. Karena di sini adalah area barat laut, nilai rumah memang lebih rendah. Orang datang beli pun sangat sedikit, komplek dengan level yang hampir sama ada di mana-mana. Terserah kamu ingin memilih yang mana. Berbeda dengan area tenggara atau barat daya sana, harus berebut baru bisa mendapatkan lantai yang bagus. Bagaimana dengan lantai di sisi timur gedung No 17 ini? Robert Huo bertanya lagi. Coba aku lihat dulu. Sales wanita ini langsung mengeluarkannya, saat ia sedang mencari catatan penjualan, seorang sales di sampingnya tiba-tiba berkata, rumah yang itu telah dipilih oleh salah satu pelanggan aku, ia akan segera membayar DP. Sales wanita itu menjawab, oh, lalu berkata kepada Robert Huo, kamu juga sudah mendengarnya, yang ini juga sudah tidak ada lagi. Fernaldi Fang langsung berkata dengan kurang senang di samping, DP saja belum bayar. Apa maksudnya bilang sudah tidak ada? Kamu anggap kami ini orang bodoh. Biasanya, kompetisi dalam listing properti ini berdasarkan uang DP yang dibayar, siapa yang membayar DP terlebih dahulu, maka itu menjadi miliknya. Sekarang sales ini malah beralasan karena sudah dipilih pelanggannya. Fernaldi Fang sebagai bos dalam perusahaan real estate, tentu saja tidak setuju. Dan seorang sales wanita lainnya mengalihkan pandangan darinya, sambil berkata, mengapa harus berkata sampai begitu tidak enak didengar, memang ada pelanggan yang sudah memilihnya, dia juga segera tiba, lagi pula, pelanggan aku itu bersiap-siap untuk membayar lunas. Kalau kalian juga membayar lunas langsung, maka aku akan memberitahu kepadanya untuk tidak perlu datang lagi. Tadinya hati Natalie Ning memang sudah merasa kurang senang, membeli rumah memberikan komisi kepada kalian, mengapa sikapnya masih begitu dingin. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pelanggannya berencana membeli rumah dengan pembayaran lunas, dia pun merasa tidak enak untuk membuka suara lagi. Biarpun hanya sebuah rumah di area barat laut, namun satu rumah juga membutuhkan uang 1 juta lebih RMB. Di rumah hanya terdapat tabungan sebesar 200.000 RMB, paling hanya cukup bayar DP saja, ingin renovasi, masih harus tunggu nanti ke depannya tabung dulu baru bisa direncanakan lagi. Lupakan saja, kita lihat-lihat di tempat lain saja. Kata Natalie Ning dengan suara pelan. Robert Huo mengerutkan alis, ia sudah mempelajari komplek ini dengan lama, menentukan lokasi yang terbaik. Beli rumah tidak seperti membeli baju, jika pembelian tidak sesuai langsung bisa kembalikan atau jual dengan harga diskon. Barang seharga 1 juta lebih RMB, bahkan Robert Huo tidak menganggap uang ini pun, dia juga berharap dapat membeli rumah dengan lokasi yang bagus. Mengenai bayar lunas atau kredit, sehari sebelumnya dia mungkin masih harus berpikir-pikir dulu, tapi sekarang, dengan adanya bonus 1 juta RMB dari Novaji, ia sama sekali tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu juga bisa bayar lunas, kamu bisa meminta pelanggan itu tidak perlu datang lagi. Kata Robert Huo. Omongan ini keluar dari mulutnya, kedua sales wanita langsung tertegun, dan Natalie Ning sambil menariknya dengan panik, berkata dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan, kita mana ada uang sebanyak itu untuk membayar lunas.
Bonus sebesar 1 juta RMB ini, Nova Ji baru mengirimkannya ke dalam rekeningnya. Robert Huo juga tidak langsung memberitahunya kepada Natalie Ning, tujuan utamanya adalah ingin memberikan kejutan kepadanya. Jadi, Natalie Ning yang tidak tahu di dalam tangan suami memiliki uang sebanyak itu, sampai sekarang masih sangat panik. Suaranya terdengar sangat pelan, namun tetap terdengar oleh kedua sales wanita itu. Sales wanita yang berkata telah dipilih oleh pelanggannya sambil mencibir, wajahnya penuh dengan senyuman dingin, berkata, "Boleh, kalau begitu kalian keluarkan uang kalian, bayar, aku langsung menelepon pelanggan aku." "Boleh." Robert Huo menganggukkan kepala, lanjutkan ke administrasinya saja. "Kamu sudah gila." Natalie Ning buru-buru menariknya menjauh, berkata, "Kita hanya punya 200.000 RMB saja. Bagaimana kita bisa membayarnya? Bukankah bertindak seperti ini malah sengaja membiarkan orang menertawakan kita?" "Tidak apa-apa, tenang saja." Robert Huo berkata dengan wajah santai. Natalie Ning tidak tahu apa yang direncanakan, kebohongan seperti ini yang bisa dibongkar dengan begitu saja, apakah bisa membuat merasa bangga? Terlihat jelas tidak bisa. Kedua sales wanita itu melihat kepanikan yang ada di wajah Natalie Ning, kemudian mereka saling melihat, dan tertawa. Salah satu dari mereka berkata, "Boleh, kamu menunggu sebentar di sini, aku pergi mengambil kontrak pembelian rumah dan mesin pos." Dibandingkan dengan Natalie Ning yang terlihat seperti cacing kepanasan, Robert Huo tampak lebih tenang, dan Fernald Fang dengan sangat tidak senang dan berkata, dengan sikap mereka, "Mengapa masih ingin beli di sini? Lokasinya lumayan bagus." Robert Huo menjelaskannya dengan satu kalimat sederhana. Dia sudah berkata demikian, Fernald Fang juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, sales wanita tersebut membawa kontrak dan mesin pos kemari. Saat Robert Huo hendak mengisi informasi-informasi bersangkutan, sales wanita tersebut malah menyimpan kontrak pembelian rumah ke belakang, lalu mengeluarkan mesin pos, dan berkata, "Gesek kartu dulu." Robert Huo mengerutkan alis dan melihatnya, berkata, "Kontrak saja belum ditandatangani." "Aku tahu belum menandatangani kontrak. Tapi siapa tahu kalian punya uang atau tidak untuk membayar lunas, jadi gesek kartu dulu, baru menandatangani kontrak," kata sales wanita itu. Proses seperti itu jelas melanggar sistem kerja, tidak menandatangani kontrak tapi langsung meminta orang lain bayar, jelas ini omong kosong. Namun, melalui ekspresi wajah Natalie Ning, sales wanita tersebut yakin bahkan Robert Huo tidak mampu membayar uang tersebut. Itu sebabnya ia sengaja ingin mempermalukan mereka. "Ingin berpura-pura bukan? Boleh, membiarkan kalian berpura-pura sampai puas." Sales wanita lainnya juga berjalan kemari dan berkata sambil tersenyum, "Melihat saja langsung tahu kalian ini orang kaya, masa peduli dengan uang 1 juta lebih RMB ini? Lagi pula cepat lambat kamu juga harus membayarnya, bayar terlebih dahulu biar membuka mata kami dulu, juga membiarkan dia menelepon pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut tidak perlu kemari lagi." Gaya yang merendahkan orang seperti ini, bahkan orang yang tidak mudah marah seperti Robert Huo pun merasa kurang senang. Dan Fernald Fang malah terlihat sangat jelas, langsung menepuk meja dengan keras, berkata dengan kesal, "Kalian ini keterlaluan. Apa pula menepuk meja, bukannya kalian yang berkata akan membayar lunas, temperamen sekali, tidak tahu apakah dompet kalian sebesar itu tidak." Sales wanita itu dari awal sudah meremehkan gaya Fernald Fang yang seperti tukang lulur ini, penghinaan di wajahnya pun dapat terlihat dengan jelas. Meskipun rumah di sini tidak mudah untuk dijual, namun bukan orang yang memakai celana besar dan singlet seperti ini juga bisa datang untuk berpura-pura dengan sembarangan. Ingin berpura-pura di depan kami, maka harus menyiapkan mental untuk dibongkar. Bukan orang tuamu juga, siapa yang senang mengikut keinginanmu? Bagaimanapun, Fernald Fang adalah bos besar dengan kekayaan yang lebih dari belasan miliar, biasanya bersikap rendah hati di dalam sekolah, itu karena memang ia sengaja, namun dalam masyarakat, siapa yang berani benar-benar meremehkannya? Sekarang seorang sales wanita kecil di departemen penjualan saja berani berbicara kepadanya dengan nada seperti ini, benar-benar tidak bisa ditahan lagi. "Panggil manajer kalian kemari." "Benar-benar keterlaluan," Fernald Fang berkata dengan sangat kesal.
Waduh, emosional sekali. Tapi maaf, menir kami terlalu sibuk, mungkin tidak ada waktu kemari. Kalian lebih baik langsung melakukan pembayaran saja. Aku sudah tidak sabar ingin membuka mataku untuk menambah wawasan. Sales wanita itu sama sekali tidak ada maksud takut, bahkan keramahan secara formalitas pun malas ia berpura-pura. Kalau tidak ada uang lebih baik jangan berpura-pura, benar-benar mengira kalau kami berada di industri pelayanan ini, semuanya harus merasa takut kepada pelanggan. Bahkan harus pura-pura takut pun, juga harus lihat pelanggan seperti apa. Fernaldi Fang merasa kesal sampai daging gemuk di badannya pun bergetar. Dia sambil menunjuk kedua sales wanita tersebut, berkata, baik, baik, baik. Kalian berdua tunggu saja. Habis ngomong, ia langsung mengeluarkan HP model lamanya dari kantong celana. Paling tidak juga merupakan model lama 4-5 tahun yang lalu, membuat kedua sales wanita itu terus melototi matanya ke atas. Lihat saja tahu orang miskin, masih berpura-pura di sini ingin menakuti siapa? Ingin menelepon? Tidak punya kemampuan apa-apa masih berpura-pura, aku malah ingin lihat kamu berteriak sampai begitu keras, bisa memanggil orang hebat seperti apa? Robert Huo pun malas untuk marah kepada sales wanita ini, sambil membujuknya dengan berkata, Kak Fang, kalau tidak lupakan saja, tidak beli ya sudah tidak beli. Tidak bisa, kamu bisa menahan kekesalan ini, aku tidak bisa, hari ini pasti harus memberi ajaran kepada mereka berdua. Fernaldi Fang sambil berkata dengan kesal. Jangan tidak jadi beli ya, tanganku sudah memegang mesin pos ini sampai pegal, masih ingin melihat orang kaya yang murah hati ini. Sales wanita yang sambil memegang mesin pos itu berkata dengan sambil tertawa. Dia sama sekali tidak terlihat kesal, malah seperti sedang melihat kehebohan orang lain. Semakin keras Fernaldi Fang berteriak, ia pun merasa semakin konyol. Robert Huo menolehkan kepala melihat gayanya yang tidak memandang orang lain itu, lalu sambil menggelengkan kepala dengan tidak sadar, dirinya sudah terlalu lama berada di kalangan bawah, sampai bisa merasa kesal karena tokoh kecil seperti ini. Bab 122 meredakan kemarahan. Setelah menarik nafas beberapa kali, emosi di dalam hatinya pun menjadi lebih tenang. Lalu ia berkata dengan tenang, ngomong itu jangan berlebihan, kadang karma akan datang dengan cepat. Waduh, malah mengutuk orang kamu. Aku bilang tuan kaya ini, tolong Anda membayar lunas terlebih dahulu baru memberi aku pelajaran. Kata sales wanita tersebut dengan mencibir. Saat ini, Gaby tiba-tiba berkata dengan sangat serius kepada sales wanita tersebut, Tante, kamu akan segera menjadi sial, ayahku ini sangat hebat. Haha, memang satu keluarga ya, bahkan anak yang masih kecil pun sudah bisa ikut berbual, hebat-hebat. Tante memang merasa sangat ketakutan oleh ayah kamu. Kata sales wanita tersebut dengan tidak peduli. Sebenarnya Natalining juga merasa kesal. Tadinya membeli rumah merupakan kejadian yang menyenangkan, bagaimana bisa bertemu dengan orang seperti ini. Ya sudah jika berbisnis dengan tidak sesuai aturan, ini malah berkata dengan sinis. Apakah masih mirip dengan pekerja pelayanan? Sekarang, HP Fernaldi Fang sudah tersambung, dengan keras ia berkata, Kak Lu, kamu ini mencari sales macam apa ini? Satu persatu saking hebat sudah hampir naik ke atas langit. Jangan bertanya kenapa kepadaku, sekarang aku sedang berada di departemen penjualanmu, cepat kemari, jangan berkata aku tidak memberikan kesempatan kepada kamu. Orang hebat yang aku katakan saat pagi tadi sedang berada di samping aku, jika tidak melihat kamu dalam 15 menit, maka kami akan langsung pergi, ke depannya juga. Tidak perlu berkontak lagi. Tadi pagi setelah Robert Huo berkata dirinya ingin membeli rumah, Fernaldi Fang langsung menelepon ke beberapa bos real estate di area barat laut, berkata kalau nanti siang akan membawa seseorang yang sangat hebat ke sana untuk membeli rumah. Perusahaan real estate di sini, pada dasarnya dibangun oleh penduduk setempat seperti Fernaldi Fang, mereka pun telah berteman satu dengan yang lain. Sifat Fernaldi Fang, mereka mengetahuinya dengan sangat jelas, terlihat seperti polos dan jujur, tapi sebenarnya dia sangat cerdas. Orang yang disebut hebat olehnya, pasti sangat luar biasa. Mengenai kehebatan seperti apa, Fernaldi Fang juga tidak memberitahu kepada mereka secara detail. Bagaimanapun sejauh ini, dia mungkin adalah satu-satunya bos real estate yang mengetahui potensi besar area barat laut di masa depan.
Ia juga berpikir nanti ingin mengajak Robert Huo untuk mendiskusikan masalah ini dengan detail, mencari beberapa tanah atau langsung mengembangkannya. Informasi ini jika diketahui oleh orang lain, bukannya ia menjadi harus membagikan daging besar ini. Tidak peduli bagaimanapun, orang yang diakui Fernaldi Fang, beberapa bos real estate yang lain juga pasti tidak berani memandang rendah. Jadi, CEO Lusana pun langsung menyetujui untuk langsung bergegas ke sana. Setelah menutup telepon, Fernaldi Fang juga tidak ingin terlalu banyak omong kosong dengan kedua sales wanita tersebut, hanya berkata kepada Robert Huo, "Tunggu sebentar dulu, Kak Lu segera datang kemari." "Wah, tokoh besar yang mana lagi ya si Kak Lu ini?" tanya seorang sales wanita sambil tersenyum. Fernaldi Fang melirik sekilas ke dia, lalu mendengus, dan tidak menghiraukannya lagi. Dengan kedudukannya, kalau mempermasalahkan masalah dengan karyawan-karyawan level rendah seperti ini memang merusak wibawanya sendiri. Jika merasa tidak senang, nanti dia langsung mencari yang bermargalu saja. Melihat Fernaldi Fang tidak menghiraukan orang, sales wanita itu pun ikut mendengus, sambil bergumam, badan gemuk seperti ini masih banyak gaya di sini, tidak mengaca dulu diri sendiri terlihat seperti apa. Dia sengaja tidak menekan suaranya, Fernaldi Fang juga tidak tuli, tentu saja bisa mendengarkannya dengan jelas. Orang kaya dengan kekayaan yang lebih dari belasan miliar ini, wajahnya pun terlihat menghijau, hanya saja merasa karena adanya pasangan Robert Huo dan istrinya di sampingnya, ia tidak ingin bertengkar dengan orang lain di depan mereka, kalau tidak dari tadi Fernaldi Fang sudah mulai mengutuknya. Kedua sales wanita yang sudah menganggap orang Robert Huo ini adalah orang miskin yang tidak memiliki uang tapi masih ingin membuat masalah, mereka juga tidak lama-lama berdiam di sana, kembali ke sisi rekan kerja mereka, lalu sambil bergosip tentang Robert Huo mereka. Tidak perlu dipikirkan pun tahu, apa yang dikatakan mereka pasti merupakan ungkapan sinis. Dan sebelahnya, setelah Goldwyn Lu selesai menerima telepon, ia langsung menolehkan kepalanya dan melihat ke sekretarisnya, bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab atas komplek Feng Hua sekarang?" Sekretaris pun langsung menjawab tanpa ragu-ragu, "Ditangani oleh perusahaan manajemen properti di bawah perusahaan kita, tapi Yem Fengo Chen sedang pergi ke provinsi lain untuk melakukan penelitian, sekarang seharusnya wakil Yem Stephenson yang bertanggung jawab atas masalah penjualan." Goldwyn Lu berdiri dan mengambil sebuah mantel, berkata, "Langsung pergi ke departemen penjualan Stephenson, entah sales mana yang tidak punya mata menyinggung CEO Fang di sana, meminta dia untuk menenangkan CEO Fang terlebih dahulu, aku segera ke sana." "Baik, aku segera menelepon dia," jawab sekretaris dengan buru-buru. Sudah bertahun-tahun menjadi sekretaris Goldwyn Lu, dia tahu orang yang bisa membuat bos ini begitu berhati-hati, dan tokoh besar yang bermarga Fang, hanya satu-satunya bos dari Fernaldi Real Estate yang suka mengenakan celana besar dan berkeliaran kemana-mana itu. CEO Fang yang tidak menjaga penampilan, tapi bisa mengembangkan bisnisnya sampai begitu besar, sekretaris juga sangat mengaguminya. Dia langsung mengeluarkannya, dan menelepon kepada wakil Yem Stephenson yang bertanggung jawab atas departemen penjualan sana. Sekitar 5 menit kemudian, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas bergegas berlari ke departemen penjualan. Saat melihat dia, semua sales buru-buru menyimpan HP ke dalam kantong, lalu berdiri dan menyapa, "Selamat siang wakil Yem San." Pria paruh baya ini, tentu saja merupakan Stephenson yang bertanggung jawab atas departemen penjualan komplek Feng Hua. Dia pun sudah tidak peduli lagi dengan sapaan dari para sales, melihat ke kiri dan kanan, dengan mudah ia langsung melihat Fernaldi Fang yang berdiri di depan pintu dengan wajah tidak senang. Status Fernaldi Fang, tentu saja Stephenson mengetahuinya, walaupun bukan golongan teratas di dalam kota, tapi di industri real estate lokal ini, adalah bos besar yang diakui semua orang, jangankan dia, bahkan bos Goldwyn Lu saja harus memberikan muka kepadanya. Tadi sekretaris Goldwyn Lu meneleponnya, berkata mungkin ada sales yang telah menyinggung Fernaldi Fang, ini benar-benar menakutkan Stephenson. Tokoh pionir di dalam industri ini, disinggung oleh bawahan dia, apakah dirinya masih ingin bertahan di dalam industri ini? Dia pun langsung berlari dari ruangan kantornya, bergegas datang ke tempat ini. Wajah Fernaldi Fang tidak terlihat jauh lebih baik karena berlalunya waktu, tetapi karena menunggu dengan lama, wajahnya pun terlihat semakin tidak senang.
Jantung Stevenson berdetak dengan cepat. Setelah ia menarik nafas, menunjukkan senyuman yang menurut dia sudah merupakan senyuman paling ramah, baru berjalan ke sana. Dari jauh ia sudah mengulurkan tangannya kepada Fernaldi Fang, CEO Fang, tamu terhormat yang jarang berkunjung. Anda kemari mengapa tidak mengabari terlebih dahulu, biar aku bisa menyambut Anda di depan pintu. Fernaldi Fang melirik sekilas. Dia tidak begitu akrab dengan wakil Yem dari perusahaan manajemen properti di bawah perusahaan Goldwyn Lu, mungkin dulu pernah bertemu sekali dua kali, namun ia tidak memiliki kesan. Lagi pula, hari ini dia sudah kesal seperti ini, bahkan ada kesan pun ia juga malas berpikir banyak. Dengan wajah yang tidak senang mendengus, bertanya, "Kamu siapa?" Sikapnya Fernaldi Fang kurang baik, tapi Stevenson juga tidak berani merasa tidak senang. Dia tahu mengapa ia bersikap demikian, hanya bisa sambil tersenyum dan berkata, "Aku Stevenson, wakil Yem perusahaan manajemen properti yang ada di bawah perusahaan. Tadi CEO Lu sendiri baru berpesan, meminta aku harus menyambut CEO Fang dengan baik. Hanya saja tidak kusangka, Anda sudah kemari dengan begitu cepat. Silahkan. CEO Fang silahkan duduk dulu di ruang tamu VIP. Siapa itu? Ke ruangan kantorku untuk ambil daun teh kemari." Sekumpulan orang di departemen penjualan, semuanya melihat adegan di depan sambil tercengang, benak mereka pun tidak sempat berpikir dengan baik. Apa yang terjadi barusan, mereka melihatnya dengan sangat jelas, dan setelah kedua sales wanita kembali, juga terus mengejek Fernaldi Fang dan Robert Huo mereka. Berkata ingin membeli rumah dengan pembayaran lunas, akhirnya malah tidak berani menggesekkan kartu, masih berpura-pura menelepon orang lain. Tidak tahu juga bisa memanggil teman tidak jelas seperti apa untuk kemari. Dulu juga bukan tidak ada orang yang mencari masalah di departemen penjualan, menelepon orang untuk kemari, tapi biasanya yang mereka panggil adalah preman kecil biasa, atau tidak PNS kecil saja. Setelah kemari, bahkan kentut pun tidak berani langsung membawa orangnya pergi. Jangan melihat rumah di area barat laut sulit dijual, tapi tidak berarti perusahaan real estate di belakangnya tidak memiliki kekuatan. Setiap penduduk lokal pasti tahu kehebatan dari beberapa perusahaan real estate ini. Brand lama, berada dalam satu lingkungan juga. Beberapa bos ini berkumpul untuk minum dan main kartu bersama setiap hari, hanya kurang berjanji untuk menjadi saudara angkat saja. Setelah orang-orang itu mendengarkan omongan sales wanita, juga tidak menganggap Fernaldi Fang mereka, hanya menanggap seperti sedang menonton pertunjukan monyet saja. Stevenson di dalam perusahaan real estate, hanya bisa terhitung sebagai pemimpin kecil saja, masih berbeda beberapa tingkat dari Goldwyn Lu. Namun di dalam departemen penjualan, tanpa ragu ia merupakan manajemen level tertinggi. Saat ia baru masuk ke sini, semua orang mengira ia hanya datang untuk memeriksa saja. Siapapun tidak mengira, wakil Yem San ini baru datang langsung bergegas ke sisi si gemuk yang mengenakan celana besar dan singlet itu. Lihat gaya dia yang sopan itu, bahkan terlihat lebih penting daripada ayahnya. Walaupun tidak tahu mengapa Stevenson harus begitu sopan kepada seorang pria gemuk yang bahkan mengeluarkan 1 juta RMB pun susah, namun wajah kedua sales wanita tersebut tetap terlihat mulai menjadi pucat. Mereka memiliki firasat bahwa mereka akan sangat sial hari ini. Tidak ada waktu untuk omong kosong dengan kamu, mana CEO lu kalian? Mengapa belum kemari? Tanya Fernaldi Fang dengan sangat tidak segan-segan. Stevenson berdiri di sana dengan wajah yang sangat sopan, berkata, "CEO lu sedang di perjalanan, segera sampai, lebih baik Anda menunggu di ruang VIP. Ruang VIP kalian ini, aku tidak berani ke sana, jika benar-benar ke sana, takut juga nanti ada orang yang ingin menginjak kepalaku sambil berteriak-teriak." Fernaldi Fang berkata dengan kesal. Senyuman di wajah Stevenson langsung terlihat kaku, lalu sambil tertawa dengan garing, "CEO Fang jangan marah, apakah ada orang yang tidak tahu diri menyinggung Anda ya? Begini, aku langsung meminta dia kemari untuk meminta maaf kepada Anda, biar reda sedikit kemarahan Anda." Sambil ngomong, Stevenson membalikkan badan dan melihat ke arah para sales, dengan nada dingin berkata, "Kalian, tadi siapa yang menyinggung CEO Fang, kemari sekarang juga."